pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Wali Kota Banda Aceh resmikan WASH di SMPN 9. Informasi lainnya, pengunjung kembali memadati halaman kantor RRI Banda Aceh untuk menyaksikan partai semifinal antara Argentina versus Inggris. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Radio FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lo Semawe, Radio Asalam Uin Eraniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh resmikan model sarana air, sanitasi dan higien atau WASH yang aman, berketahanan iklim dan inklusif di SMP Negeri 9 Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Diulang, hemat uang jajan. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'aduddin Jamal meresmikan sekaligus melakukan serah terima model sarana air, sanitasi dan higien WASH yang aman, berketahanan iklim dan inklusif di Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 9 Banda Aceh. Fasilitas ini merupakan hasil kolaborasi antara UNICEF Indonesia, Yayasan Aceh Hijau, PT Wings Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta pemerintah Kota Banda Aceh. Iliza menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi menghadirkan fasilitas yang aman, inklusif, serta ramah bagi anak-anak. Adapun dalam kesempatan itu, pihaknya juga mengajak para siswa-siswi untuk mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membiasakan diri membawa botol minum dari rumah sebagai bagian dari gaya hidup ramah lingkungan. Harapan kami, kolaborasi yang tampak nyata ini mudah-mudahan bisa terus kita lanjutkan. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 9 Banda Aceh Nurdin menyampaikan bahwa pihaknya menerima dua fasilitas utama dalam program ini, yaitu pembangunan toilet yang layak dan ramah anak, serta penyediaan fasilitas air minum siap saji berbasis teknologi reverse osmosis (RO). Kehadiran fasilitas menjadi jawaban atas kebutuhan mendasar yang selama ini sangat dirasakan oleh siswa dan tenaga pendidik di sekolah. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Pendengar, pengunjung kembali memadati halaman kantor RRI Banda Aceh untuk menyaksikan partai semifinal antara Argentina versus Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Nonton bareng yang diselenggarakan RRI Banda Aceh berlangsung dengan euforia cukup meriah setelah timnas Argentina berhasil menyingkirkan Inggris 2-1 sekaligus lolos ke babak final. Berikut laporan reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana. Euforia Piala Dunia 2026 kembali menyelimuti kota Banda Aceh. Ratusan pengunjung memadati halaman kantor RRI Banda Aceh untuk mengikuti nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Inggris pada dini hari tadi pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan malam kedua penyelenggaraan nobar dan debar setelah sebelumnya laga Spanyol kontra Prancis juga disambut antusias masyarakat. Sejak sebelum pertandingan dimulai, warga telah memenuhi
pelataran halaman kantor RRI Banda Aceh untuk menyaksikan perebutan tiket menuju final itu. Pertandingan berlangsung sengit dengan Inggris lebih unggul terlebih dahulu pada babak kedua. Namun Argentina menunjukkan mental juara dengan mencetak 2 gol balasan pada menit-menit akhir pertandingan untuk membalikan keadaan menjadi 2-1 sekaligus memastikan langkah ke partai final menghadapi Spanyol nanti. Suasana di lokasi nobar pun berubah seiring jalannya pertandingan. Sorak-sorai pendukung Inggris yang sempat bergema saat tim kesayangannya unggul berganti menjadi selebrasi pendukung Argentina setelah Lionel Messi dan kawan-kawan mencetak gol penyama kedudukan dan gol kemenangan pada menit injury time. Atmosfer penuh semangat dan kebersamaan mewarnai jalannya acara hingga peluit panjang dibunyikan. Salah seorang warga Banda Aceh, Oki, mengaku puas dengan kemenangan Argentina. Menurutnya pertandingan berlangsung sangat menegangkan karena Inggris mampu memberikan perlawanan sengit. Selain menyuguhkan pertandingan melalui layar lebar, RRI Banda Aceh juga menghadirkan berbagai hiburan, kuis interaktif bertema Piala Dunia, serta pembagian door prize bagi para pengunjung. Kegiatan nobar dan debar Piala Dunia 2026 ini juga terselenggara atas kerjasama RRI Banda Aceh dengan Balai Pelestarian Kebudayaan serta didukung oleh sejumlah sponsor lainnya. Pada laga selanjutnya, RRI Banda Aceh juga akan kembali menggelar nobar dan debar untuk pertandingan perebutan tempat ketiga yang mempertemukan antara Inggris versus Prancis pada Minggu 19 Juli 2026. Sementara partai final yang akan berlangsung pada Senin 20 Juli 2026 bakal menyajikan laga big match antara Spanyol versus Argentina. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan. Masih dari Banda Aceh, pendengar, Komisi Penyiaran Indonesia Aceh sosialisasikan P3SPS KPIA terus dorong pengawasan konten digital di Aceh. Kita ikuti laporan Cindy Novita. Komisi Penyiaran Indonesia Aceh KPIA menggelar rapat koordinasi bersama pengelola media televisi dan radio se-Aceh untuk mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS Aceh di Aula Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Diskominsa Aceh, Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman lembaga penyiaran terhadap penerapan P3SPS Aceh, sekaligus merespon perkembangan media digital yang semakin pesat. Dalam rapat tersebut, KPIA menegaskan bahwa pengawasan penyiaran tidak lagi terbatas pada televisi dan radio, tetapi juga mulai menjangkau konten yang beredar melalui media digital dan internet. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, Dr. Ediandra SSTP MSP, mengatakan pemerintah Aceh mendukung penuh penerapan regulasi penyiaran yang mampu melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari dampak negatif perkembangan teknologi informasi. Melihat perkembangan khususnya di Aceh saat ini, apalagi dalam bentuk ruang penyiaran dalam bentuk digitalisasi, kan sangat meresahkan kita selaku orang tua hari ini. Bagaimana generasi ke depan itu tidak dihantui dengan konten-konten berita-berita yang hoak, kemudian ada pornografi dan sebagainya. Menurutnya perkembangan media digital yang sangat cepat harus diimbangi dengan penguatan literasi digital serta regulasi yang mampu menciptakan ruang informasi yang sehat, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Aceh. Sementara itu, Ketua KPI Aceh M. Reza Fahlevi M.Sos mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terkait mekanisme penanganan dan penghapusan konten negatif yang beredar di ruang digital. Hasil kita koordinasi dengan Komdigi karena kita juga menyesuaikan dengan aturan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pengawasan konten penyiaran internet khususnya media sosial. Jadi ada 3 kategori yang bersifat urgent itu, yang memang bisa di take down sebelum 1 kali 24 jam. Itu yang pertama kategori pornografi anak, kemudian yang kedua yang menyebabkan kegaduhan publik atau meresahkan masyarakat, kemudian yang ketiga terorisme dan radikalisme. Ia menambahkan penerapan P3SPS Aceh diharapkan tidak hanya menjadi pedoman bagi lembaga penyiaran konvensional, tetapi juga menjadi acuan dalam menciptakan konten digital yang berkualitas, edukatif, dan menghormati norma adat, budaya, serta nilai-nilai kesopanan yang berlaku di Aceh. Melalui sosialisasi ini, pemerintah Aceh dan KPI Aceh berharap seluruh lembaga penyiaran, pengelola media digital, dan masyarakat
dapat bersama-sama menghadirkan ruang informasi yang sehat, bertanggung jawab, serta mampu mendukung lahirnya generasi yang cerdas dan berkarakter tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya dan syariat yang berlaku di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Pendengar, SMK SMTI Banda Aceh mengukuhkan sebanyak 232 lulusan gelombang ke-57 tahun pelajaran 2025-2026. 84,5% sudah terserap dunia kerja. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir. Sebanyak 232 siswa SMK SMTI Banda Aceh tahun pelajaran 2025-2026 resmi dikukuhkan dalam prosesi yang berlangsung di Nanik Convention Hall Banda Aceh Kamis hari ini. Seluruh siswa dinyatakan lulus dengan tingkat kelulusan mencapai 100%. Lulusan tersebut terdiri dari 73 siswa kompetensi keahlian teknik kimia industri, 71 siswa analisis pengujian laboratorium, dan 88 siswa teknik mekanik industri. Seluruhnya telah mengikuti uji kompetensi sesuai standar sekolah vokasi di bawah Kementerian Perindustrian. Kepala SMK SMTI Banda Aceh Junaidi mengatakan seluruh lulusan juga telah menyelesaikan praktik kerja industri di 44 perusahaan mitra yang berada di Aceh maupun luar daerah. Perlu kami sampaikan bahwa untuk lulusan pada hari ini yaitu 232 siswa atau lulusan semuanya telah mengikuti uji kompetensi. Perlu kami laporkan kepada Dinas Pendidikan, ya, seluruh anak-anak kita ini sudah mengantongi sertifikat kompetensi dari LSP SMK SMTI Banda Aceh. Siswa-siswi SMK SMTI Banda Aceh juga melakukan praktek kerja industri di Provinsi Aceh. Di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, mulai Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Melabuh, Tapatuan, sampai dengan Tamiang, itu diisi oleh anak-anak kita di perusahaan-perusahaan yang tersebar di Provinsi Aceh. Yang kedua, kita juga melakukan pelaksanaan praktek kerja industri di Provinsi Sumatera Utara. Yang ketiga, untuk lulusan hari ini juga melaksanakan praktek kerja industri di Provinsi Jawa Barat dan juga melaksanakan praktek kerja industri di Provinsi Yogyakarta. Junaidi menambahkan sebanyak 84,9% lulusan tahun ini telah memiliki arah yang jelas setelah menyelesaikan pendidikan. Sebanyak 64 orang telah diterima bekerja, sekitar 110 orang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan 23 orang memiliki wirausaha. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh yang hadir, Iliza Saududdin Jamal, mengapresiasi peran SMK SMTI Banda Aceh dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap memasuki dunia kerja. Ia menilai sekolah ini memiliki posisi strategis sebagai satu-satunya sekolah vokasi industri di Aceh di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Iliza juga mengingatkan para lulusan agar tidak hanya mengandalkan kompetensi teknis, tetapi juga membangun karakter, nilai spiritual, dan sikap kerja yang baik sebagai bekal menghadapi persaingan di dunia industri. Itu apa yang mereka dapatkan itu menjadi modal dasar mereka. Tapi mereka terus harus meningkatkan kompetensi diri, harus juga berjuang untuk bisa memberikan lebih kontribusi lebih baik lagi, menjaga kejujuran, menjaga akhlak, dan perpaduan antara intelijensi, kemudian juga emosional dan spiritual yang memang harus mereka jaga, karena suatu kesuksesan itu sukses kalau hanya memiliki intelijensi dan kepintaran nggak cukup, tapi butuh disempurnakan. Bagaimana dia tahu kenapa dia harus ada di sini, mau kemana dia di depannya, dan terutama bagaimana dia bertemu dengan Allah SWT dan juga dengan orang tua. Prosesi pengukuhan turut dirangkai dengan penandatanganan kerjasama antara SMK SMTI Banda Aceh dan sejumlah mitra industri serta penyerahan penghargaan kepada siswa berprestasi. Selama 57 tahun berdiri, SMK SMTI Banda Aceh telah meluluskan lebih dari 4.100 alumni yang kini bekerja di berbagai perusahaan industri milik negara maupun swasta, serta di sejumlah instansi pemerintah di berbagai wilayah Indonesia. Demikian, Mahfud Tahir melaporkan. PWI Aceh gelar UKW Angkatan ke-21, cetak wartawan profesional dan
integritas. Berikut kembali laporan Cindy Novita. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Aceh kembali menggelar ujian kompetensi wartawan atau UKW Angkatan 21 yang berlangsung pada tanggal 15 sampai 16 Juli 2026 di Amel Convention Hall Banda Aceh. Kegiatan ini menjadi pelaksanaan UKW ke-21 yang diselenggarakan PWI Aceh sejak tahun 2012 sebagai upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme insan pers di Aceh. Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin mengatakan sebanyak 36 peserta mengikuti UKW tahun ini yang terbagi dalam 6 kelas terdiri atas 18 peserta jenjang wartawan muda dan 18 peserta jenjang wartawan madya. Jenjang muda 18, jenjang madya 18. Karena sebenarnya kita kali ini ada juga jenjang utama tapi tidak ada peserta. Kita sudah minta ke kabupaten kota, tidak ada yang mengirim untuk peserta untuk jenjang utama. Ia menjelaskan terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi peserta untuk mengikuti UKW. Bagi wartawan yang ingin mengikuti jenjang muda, salah satu syarat utamanya adalah telah menjadi anggota PWI minimal 2 tahun. Sementara untuk mengikuti jenjang madya maupun utama, peserta harus memiliki jeda minimal 3 tahun sejak dinyatakan lulus pada jenjang sebelumnya. Menurut Nasir, ujian kompetensi wartawan bukan sekedar formalitas untuk memperoleh sertifikat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengukur kemampuan, pengetahuan, dan etika seorang wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Melalui pelaksanaan UKW ini, PWI Aceh berharap semakin banyak wartawan memiliki kompetensi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, produk jurnalistik yang dihasilkan dapat semakin berkualitas, akurat, berimbang, dan mampu memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Pendengar, korban bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara yang mengalami luka berat menerima bantuan santunan 5 juta rupiah per jiwa dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Informasi selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin. Kementerian Sosial Republik Indonesia Kemensos RI resmi menyerahkan bantuan santunan kepada 496 jiwa korban yang mengalami luka berat akibat bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara pada akhir November 2025 yang lalu. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh pelaksana tugas PLT Direktur Pelindungan Sosial Korban Bencana Alam PSKBA Kemensos RI Mariani Mansur yang didampingi Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atau Ayahwa yang berlangsung di Aula Setdakap Aceh Utara pada Rabu kemarin 15 Juli 2026. PLT Direktur PSKBA Kemensos RI Mariani Mansur menyebutkan total bantuan yang dikuncurkan mencapai 2.480 juta rupiah yang diperuntukkan bagi 496 jiwa korban yang mengalami luka berat akibat dampak banjir tersebut. Masing-masing korban mendapatkan atau menerima santunan senilai 5 juta rupiah per orang. Sedangkan bantuan ini merupakan wujud nyata dari perhatian pemerintah pusat melalui stimulan yang tersedia di Kementerian Sosial. Sebesar 2.480. Jadi untuk bantuan ini adalah bentuk perhatian pemerintah dari stimulan yang ada di Kementerian Sosial selain jaminan hidup yang selama ini sering ditagih oleh saudara-saudara kita yang terdampak di bencana, yang mana luka itu ada luka berat, luka ringan. Yang luka ringan itu nilainya 2 juta, tapi alhamdulillah untuk Aceh Utara sendiri kami menerima usulan itu cuma luka berat. Jadi luka berat itu untuk bantuannya itu senilai 5 juta per orang. Sementara Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Kementerian Sosial Republik Indonesia atas realisasi bantuan santunan bagi korban yang mengalami luka pada saat bencana banjir di wilayahnya. Kemudian pada hari ini menyelesaikan luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan. Semua akan diselesaikan pada hari ini oleh Ibu Direktur. Terima kasih Bu. Walau selama ini banyak datang SMS, kapan dibayar, kapan diselesaikan. Selalu saya bilang, kalau sudah ada, pasti saya akan membuat pengumuman. Bupati Aceh Utara juga berharap bantuan stimulan ini dapat meringankan beban para korban banjir di Aceh Utara, terutama dalam membantu proses pemulihan kesehatan fisik maupun ekonomi warga yang terdampak langsung oleh bencana tersebut. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
Pendengar, aparatur sipil negara mengungkapkan menilai dedikasi yang diberikan kepada negara tidak selalu sebanding dengan penghargaan yang diterima. Selengkapnya dilaporkan Albara Maulana. Sejumlah aparatur sipil negara mengungkapkan refleksi atas pengabdian yang telah dijalani selama bertahun-tahun. Mereka menilai dedikasi yang diberikan kepada negara tidak selalu sebanding dengan penghargaan yang diterima. Meski demikian, rasa syukur tetap menjadi hal utama yang dipegang dalam menjalani masa akhir tugas sebagai abdi negara. Di Kota Lok Sumawe sendiri, perkembangan status kepegawaian menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Pemerintah telah mengangkat sebagian besar tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun pada tahap sebelumnya masih ditemukan kondisi di mana pegawai berstatus ASN tetapi menerima gaji honorer, sehingga menimbulkan kejanggalan di tengah masyarakat. Demikian disampaikan Abdul Hadi, seorang ASN P3K di Kota Lok Sumawe saat dialog dengan RRI. Jadi pengabdian yang selama ini kita lakukan namun yang diberikan pemerintah hanya sekilas. Kita harus banyak syukur, apalagi Kota Lok Sumawe yang alhamdulillah hampir semuanya diangkat menjadi P3K. Yang tahap kemarin masih ada yang full, kemudian ada yang PW dengan gaji honorer. Namanya ASN tapi gaji honorer. Lucu sekali ini kita Indonesia. Kondisi tersebut dinilai sebagai fenomena yang sudah umum terjadi dalam proses penataan kepegawaian. Meski begitu, para pegawai berharap ke depan sistem pengangkatan dan kesejahteraan ASN dapat lebih jelas dan adil, sehingga pengabdian yang diberikan dapat berjalan seiring dengan penghargaan yang layak dari pemerintah. Demikian Albara Maulana melaporkan. Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Pendengar, Kementerian Agama menetapkan 364 titik lokasi pemantauan arah kiblat atau Rasdul Kiblat di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Anwar Yunus. Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat mengadakan observasi fenomena astronomi arah kiblat atau Rasdatul Kiblat di Masjid Nurul Huda, Aceh Barat pada 15 Juli 2026. Giat ini mendukung Gerakan Nasional Indonesia Berkiblat yang dimulai sejak tanggal 15 hingga 16 Juli 2026. Kepala Kemenak Aceh Barat Dr. Tengku Haji Khairul Azhar MA mengatakan pihaknya siap menyukseskan kegiatan Rasdatul Kiblat di 364 titik di Kabupaten Aceh Barat dengan melibatkan penghulu dan penyuluh untuk mengkampanyekan dan sosialisasi program nasional tersebut. Rasdatul Kiblat adalah momen kiblat paling lurus saat matahari berada di atas Ka'bah, sehingga arah kiblat salat di Indonesia khususnya di Aceh Barat ini akan lebih tepat. Adapun penghulu dan penyuluh yang disiapkan di 364 titik oleh Kemenak Aceh Barat bertujuan untuk mengkampanyekan dan sosialisasi agar berjalan sesuai harapan dari program nasional sebagai penyamaan kiblat. Rasdul Kiblat itu adalah penentuan arah kiblat berdasarkan posisi matahari tepat di atas Ka'bah yang hari ini pada pukul 16.27. Dan ini adalah salah satu metode untuk mencari arah kiblat yang benar dan tepat. Hari ini di Masjid Nurul Huda, masjid besar Kecamatan Joang Palawan, Masjid Nurul Huda, ada sedikit pergeseran tapi tidak terlalu jauh, tidak terlalu menyolong. Ia mengimbau kepada seluruh ASN di Kemenak, guru dan juga masyarakat agar ikut berpartisipasi menyukseskan Rasdatul Kiblat pada hari Rabu dan juga hari Kamis itu pukul 16.27 waktu Indonesia Barat atau pukul 4.27 menit. Adapun tata cara melihat kiblat dengan cara menancapkan lidi atau kayu di tanah dengan memakai water pass agar sejajar lurus pada pukul 16.27 waktu Indonesia Barat, 5 menit sebelum dan sesudah jam yang ditentukan. Lalu tarik garis menggunakan kapur atau sejenisnya lurus dari pangkal ke ujung bayangan, dengan begitu akan nampak arah kiblat. Reporter RRI Melabuh Anwar Yunus melaporkan. Dalam rangka karya bakti TNI dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Widarto meresmikan rehabilitasi panti asuhan serta menyerahkan akta kelahiran kepada masyarakat di daerah Istiqamatuddin Teku Umar Aceh Barat.
Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul. Dalam rangka kerja bakti tingkat Korem 012 Teku Umar dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Windarto meresmikan rehabilitasi panti asuhan serta menyerahkan akta kelahiran kepada masyarakat bertempat di Dayah Istiqamatuddin Teku Umar, Desa Menasah Raya, Kecamatan KW 16, Kabupaten Aceh Barat. Dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Windarto mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata pengabdian TNI kepada masyarakat sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar TNI berperan aktif dalam membantu di tengah masyarakat. Saya sampaikan tadi bahwa Presiden Bapak Prabowo Subianto memberikan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh kita semuanya, baik itu jembatan, kemudian Spur dan Bapak Kasat juga intens dan beliau sangat mendukung sehingga beliau memberikan bantuan, salah satunya memberikan bantuan perlengkapan panti asuhan yang ada di wilayah Aceh Barat. Dan ini bantuan tadi kita kerjakan yang semula panti itu kami lihat tidak layak huni bagi anak-anak di sini, sehingga mereka pada saat itu tinggal bersama dengan pimpinan panti asuhan Bapak Muhammad Amin, ya kan, sehingga menumpuk tempatnya yang tidak layak, ya, atapnya sudah bocor, kemudian alasnya tidak ada, termasuk tempat musolanya juga demikian. Nah, saat ini sudah kita perbaiki, kita rehab, ya kan, sehingga mereka bisa istirahat dengan baik. Sudah kita keramik, sudah kita perbaiki dengan permanen, termasuk kebutuhan air bersih juga sama. Sementara itu, pimpinan Dayah Istiqamatuddin Teku Umar, Muhammad Amin, mengatakan dengan adanya bantuan merupakan wujud kepedulian serta kontribusi yang telah diberikan kepada panti asuhan itu. Insya Allah hari ini kami sangat bahagia, anak-anak sangat senang dengan bantuan ini. Selain itu juga ia berharap agar sinergi antara TNI dan masyarakat terus terjalin dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Masih dari Melabuh, pendengar, kemacetan lalu lintas hampir setiap hari terjadi di Jalan Iskandar Muda, Kampung Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, terutama pada jam sibuk saat orang tua mengantar dan menjemput siswa di MTS Harapan Bangsa serta Min 11 Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Kemacetan lalu lintas hampir setiap hari terjadi di Jalan Iskandar Muda, Kampung Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Kondisi tersebut terutama terjadi pada pagi dan siang hari saat orang tua mengantar maupun menjemput anak di Madrasah Sanawiyah Harapan Bangsa, MTS HBS, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 11 Aceh Barat. Pantauan di lokasi menunjukkan arus kendaraan kerap tersendat akibat sempitnya badan jalan yang harus dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 secara bersamaan. Padatnya aktivitas antar jemput siswa membuat kendaraan dari dua arah sering saling berhadapan sehingga memicu antrian panjang. Kepala Madrasah MTS Harapan Bangsa, Suwandi, berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat segera mencari solusi untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di depan kedua sekolah tersebut. Jadi kami mohon kepada pihak terkait agar sekiranya dapat mensiasati jalan tersebut agar para pengguna jalan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan saya perlu satu arah ataupun bagaimana itu terserah kepada para pihak pengambil kebijakan. Menurut pihak sekolah, pengaturan lalu lintas maupun rekayasa arus kendaraan diperlukan agar aktivitas belajar mengajar tidak terganggu dan keselamatan siswa tetap terjaga. Keluhan serupa juga disampaikan para orang tua. Mereka mengaku hampir setiap hari harus menghadapi kemacetan saat mengantar maupun menjemput anak karena ruas jalan yang sempit tidak mampu menampung tingginya volume kendaraan. Salah seorang wali murid Min 11 Aceh Barat, Malik Ridwan, berharap pemerintah segera melakukan penataan arus lalu lintas di kawasan tersebut. Dipantaulah di depan dua madrasah ini. Ia menambahkan keberadaan ribuan siswa di dua madrasah tersebut menyebabkan kepadatan kendaraan meningkat setiap hari, sehingga diperlukan langkah penanganan yang serius demi memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan maupun para pelajar.
Masyarakat berharap instansi terkait segera melakukan kajian terhadap kondisi lalu lintas di kawasan tersebut, baik melalui rekayasa lalu lintas, pelebaran jalan, maupun penempatan petugas pada jam-jam sibuk untuk mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi keluhan pengguna jalan. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menggelar pasar murah dengan menyediakan sebanyak 390 paket sembako bersubsidi guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Berikut laporan John Nehru Satria. Bupati DRK diwakili Sekda buka pasar murah di Nagan Raya siapkan 390 paket per titik. Dalam sambutannya, Sekda Hizbul Watan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama sehingga kegiatan pasar murah dapat terlaksana dengan baik. Hizbul Watan menjelaskan bahwa pelaksanaan pasar murah tahun ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat serta dalam rangka memeriahkan HUT ke-24 Kabupaten Nagan Raya. Ia mengatakan pada setiap titik pelaksanaan disediakan sekitar 390 paket kebutuhan pokok bersubsidi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala di 12 titik lokasi yang tersebar di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok bersubsidi dapat dirasakan secara merata. Di akhir arahannya, Hizbul Watan berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan tertib, aman, lancar, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Disampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat apabila jumlah paket yang disediakan masih terbatas karena keterbatasan anggaran daerah. Namun demikian, pemerintah Nagan Raya tetap komit menghadirkan berbagai program pro rakyat secara berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Nagan Raya diwakili Sekretaris Darmawani melaporkan bahwa setelah pelaksanaan pertama di Kecamatan Senagan, kegiatan pasar murah operasi pasar akan berlanjut di sejumlah lokasi lain kerjasama dengan Perum Bulog Kantor Cabang Melabuh. Kegiatan pasar murah tahun 2026 dilaksanakan di 12 titik yang tersebar di Nagan Raya dengan total anggaran subsidi dari pemerintah sebesar Rp329.920.000. Adapun komoditas yang disubsidi meliputi beras sebanyak 46,800 kg dengan subsidi Rp3.000 per kilogram, gula pasir sebanyak 10.000 kg dengan subsidi Rp5.000 dalam 1 kg, minyak goreng sebanyak 10.000 liter dengan subsidi Rp5.000 per liter, telur ayam sebanyak 137.640 butir dengan subsidi Rp500 per butir. Pembukaan pasar murah operasi pasar tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, sejumlah kepala perangkat daerah dan unsur Forkopimcam Senagan, perwakilan Perum Bulog Melabuh, para kecil, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. John Nehru Satria melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanhogayo. Pendengar, Said Abdullah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pembela Tanah Air atau PETA Kabupaten Bandar Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra. Bupati Bandar Meriah Tagor Abu Bakar yang juga menjabat sebagai Ketua Pembela Tanah Air PETA Provinsi Aceh menghadiri musyawarah daerah Musda PETA Kabupaten Bandar Meriah periode 2026-2031 di Gedung Olahraga dan Seni Gors Kabupaten Bandar Meriah. Dalam sambutannya, Tagor menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan dalam membangun Kabupaten Bandar Meriah. Menurutnya, perbedaan pandangan yang pernah terjadi di masa lalu
tidak boleh menjadi penghalang untuk bersama-sama mewujudkan kemajuan daerah. Pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi harus menjadi tujuan bersama yang terus diperjuangkan. Tagor juga mengajak seluruh jajaran peta untuk terus menjaga persatuan tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun latar belakang budaya. Ia menekankan pentingnya menghormati nilai-nilai budaya lokal, khususnya budaya Gayo sebagai bagian dari identitas masyarakat Benar Meriah. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa peta merupakan organisasi yang memiliki sejarah panjang dengan semangat patriotisme, nasionalisme, dan pengabdian kepada bangsa. Nilai-nilai tersebut katanya harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus. Dalam musda tersebut, peserta secara aklamasi menetapkan Said Abdullah sebagai Ketua Peta Kabupaten Benar Meriah. Selain menetapkan kepengurusan baru, forum itu juga menjadi ajang konsolidasi internal organisasi. Peta menyatakan ingin memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat guna menjaga situasi yang kondusif di Kabupaten Benar Meriah. Kepengurusan Peta Kabupaten Benar Meriah periode 2026-2031 diharapkan dapat semakin aktif bersinergi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah, mendukung pembangunan daerah, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Sahabat pendengar, Bupati Haili Yoga tunjuk wadir pelayanan jadi PLT Direktur BLUD Data Beru Takengon. Berikut laporan Sanusi. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga tunjuk Dr. Indra Wahyudi jadi PLT Direktur BLUD Datu Beru Takengon menggantikan Dr. Gus Narwin. Penunjukan itu tertuang dalam surat perintah Bupati. Penunjukan itu berlaku hingga 14 Oktober 2026. Dr. Gus Narwin sendiri kabarnya akan kembali ke jabatan semula menjadi dokter spesialis di BLUD Datu Beru setempat. Dr. Indra Wahyudi juga masih ditugaskan sebagai wadir pelayanan di BLUD itu sebagai jabatan yang masih melekat. Bupati Haili meminta Dr. Indra untuk terus berkoordinasi mengenai kebijakan strategis dalam manajemen BLUD. Penyerahan surat perintah penunjukan BLT Direktur itu turut didampingi Wakil Bupati Muksin Hasan di BLUD Datu Beru setempat. Pertemuan yang akan datang ini sudah detail dia. Lalu sudah ada solusi. Kenapa tidak mampu melayani spesialis? Tugas ini semua adalah bagaimana spesialis nyaman. Dia tidak lagi memikirkan JM, dia memikirkan kualitas pelayanan dia. Dan itu komitmen kita, itu komitmen kita dengan Pak Wakil. Kenapa kami berkantor kembali? Kami menjadi pelayan. Kenapa masalahnya? Kami melihat ada laporan bahwa pertama ke dokter spesialis dulu, bahwa ada sebagian dokter spesialis kalau pergi keluar kota seringkali tidak berkabar. Saya tidak tahu benar atau salah. Untuk mengantisipasi banyaknya keluhan pasien karena nama spesialis yang sudah didaftarkan di BPJS tidak sesuai dengan nama spesialis yang melayani saat di poliklinik. Jam pelayanan poliklinik sebaiknya dimulai jam 9 untuk meminimalisir waktu tunggu pasien di poliklinik. Bupati Haili diketahui sebelumnya sempat berkantor hampir sepekan di BLUD Datu Beru. Kebijakan itu untuk melihat secara langsung proses pelayanan, tertib administrasi, dan kebersihan yang ada di BLUD. Bupati Haili meminta agar pelayanan di BLUD Datu Beru ke depan terus diperkuat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pendengar, sebanyak 16 bakal calon kepala kampung di Kecamatan Simpang Kiri mengikuti uji mampu baca Al-Quran sebagai syarat wajib Pil Kampung 2026. Kita ikuti laporan Juprianto. Sebanyak 16 bakal calon kepala kampung dalam wilayah Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulu Salam mengikuti uji mampu baca Al-Quran. Tahapan itu merupakan salah satu wajib yang harus dipenuhi oleh seluruh kandidat sebelum bertarung dalam pemilihan kepala kampung atau Pilkampung serentak tahun 2026. Kegiatan pengujian tersebut juga dipusatkan di Masjid Al-Munawwarah Desa Subulu Salam Selatan. Pelaksanaan uji kompetensi religi yang melibatkan tim penguji independen dan kompeten dari Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Simpang Kiri. Langkah itu dilakukan guna memastikan seluruh calon pimpinan tingkat desa memiliki kemampuan dasar keagamaan yang baik. Camat Simpang Kiri Ramadan dalam arahannya memaparkan bahwa uji mampu baca Al-Quran tersebut bukan sekedar formalitas administratif saja. Menurutnya untuk meloloskan calon ke tahap berikutnya, keahlian itu merupakan cermin dan integritas dari kapasitas seorang calon pemimpin yang akan mengayomi masyarakat desa. Ramadan juga menambahkan bahwa sebagian pimpinan di tingkat kampung terpilih nantinya akan menjadi contoh dan teladan langsung bagi masyarakat. Dengan begitu, standar kemampuan membaca kitab suci menjadi tolak ukur untuk daerah menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam.
Pihak kecamatan berharap proses seleksi tersebut berjalan dengan jujur dan objektif. Demikian, Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, pendengar, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.